warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian, dari tidur yang diserupakan kematian. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita bersama-sama tak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena keselimpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayahnya, kita bersama bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni puasa Ramadan di hari ketiga dan sholat subuh yang baru saja kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah kita, amal baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita aturkan salawat salam Allah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan ngaji bersama kitab hadis Riyadhus Shalihin. Ini babnya naik, yaitu bab taubat. Jadi kita tidak runtutkan satu bab, mungkin satu dua hadis, lalu kita laju melanjutkan yaitu ke bab berikutnya. Bab yang kedua yaitu bab taubat. Taubat artinya itu kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau para jamaah niat pilir ke Samarinda, ternyata sopirnya kok dibelokkan ke Bigung, nah Bapak Ibu bisa mengatakan, Pak sopir tobat, hanya tobat itu kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang keliru. Hadirin, qala ulama atau batu wajibatun min kulli dzambin. So para ulama menyampaikan taubat itu wajib dari setiap dosa. Fa in kanat maksiatu bainal abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bi haqqin amin falaha salah satu syurutin. Ulama menyampaikan taubat itu wajib dari setiap dosa. Maka bila maksiat itu antara hamba dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya 3. Di taubat itu syaratnya 3. Saya langsung aja. Yang pertama adalah berhenti melakukan maksiat tersebut, segera berhenti. Yang kedua, menyesal, wasani ayat dama ala firiha, wasalisu ayat zima ala yamudah ilaiha abadan. Yang nomor 3, tidak akan mengulangi lagi, berniat bertekad tidak akan mengulangi lagi. Contoh, umpama ada orang yang hobinya itu mencuri sandal, mencuri atau tukar sandal di masjid, umpama dan umpamanya, maka tobatnya berhenti. Yang kedua, menyesal, tidak akan melontar lagi. Yang ketiga yaitu berhenti menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang nomor 4, ini tandanya kalau untuk hablum minanas kepada manusia, tambah satu lagi, mengembalikan sandalnya. Jadi berhenti, menyesal, bertekad tidak akan mengulangi lagi, dan dikembalikan sandalnya, umpamanya. Jadi hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah
kalian semua ilallah kepada Allah, ayyuhal mu'minun wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun supaya kalian beruntung. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang murni. Hadis Nabi, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aksaru min 70 maratan, rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, Nabi, aku senantiasa sungguh membaca istighfar, bertobat dalam sehari itu tidak kurang 70 kali. Di Nabi Muhammad saja, panutan kita aja, membaca istighfarnya tidak kurang 70 kali, padahal beliau tidak punya dosa. Oleh karena itu kita yang umatnya itu bisa lebih daripada 70 kali. Kata Ustaz di media sosial, kita itu labendos, lelaki penuh dosa. Oleh karena itu dalam setiap hari jangan lupa untuk senantiasa membaca istighfar minimal 70 bahkan 100 kali. Dan di ayat lain, orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah itu adalah tandanya orang yang bertakwa. Dalam surah Al-A'raf disebutkan, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dihampiri pikiran jahat, pikiran was-was, pikiran kotor, tadzakkaru, maka dia segera ingat Allah. Maka kalimat yang pas mengingat Allah ketika kita terlintas pikiran jelek adalah membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Hadirin rahmatullah, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat. Maka di situ datanglah malaikat Jibril dan menyampaikan 3 hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbu Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu min 'abdihi salasa khisalin. Allah mencintai kepada hambanya 3 hal. Yuhibbu Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu min 'abdihi salasa khisalin. Yang pertama adalah yaitu wal buka'u inda nadama, menangis ketika menyesal. Al buka inda nadama, menangis ketika menyesal, ingat dosa-dosa kita menangis, itu dicintai Allah. Yang nomor selanjutnya adalah wasabru indal faqah, sabar di dalam yaitu menggapai impian atau cita-citanya. Yaitu di antara hal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa mendawamkan, melazim dan istighfar, maka Allah akan membuka jalan dari setiap kesulitan dan memberikan kebutuhan dari kesusahan dan diberi rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Oleh karena itu setiap saat, setiap hari jangan lupa kita senantiasa membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa? Supaya hati kita ini tenang, supaya apa? Supaya hati kita ini suci dari dosa-dosa. Kita baca sejenak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan shalihan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Allahumma sholli ala